Atau aku lagi males di rumah, aku males delok raine bojoku mendino diteko. Pak Marcel hari ini bisa lembur? Oh, bisa. Bojoku nang omah raine elek, mending aku nang kantor. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kalau perlu. Hari libur pun, tanggal merah pun aku kerja. Kasian ya. Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman budak korporat? Enggak ya, hari ini aku nggak mau nyinggung budak korporat gitu, karena keluargaku banyak yang kerja di kantor gitu kan. Kakakku tuh kerja sampai umur, sekarang dia umur berapa sih? 35 tahun tuh masih di kantor dan dia happy-happy aja. Nggak semua yang kerja di kantor itu nelongso uripe, tergantung dia itu passionate nggak di situ. Ada orang yang nggak passionate sebenarnya kerja kayak aku gini, terlalu bebas karena tanggung jawabnya besar. Emang mereka sukanya kantor yang udah pasti-pasti aja. Ada yang nggak cocok dengan budaya kantor, makanya dia kerja di tempat yang kayak gimana, yang beda gitu. Jadi nggak melulu kerja jadi content creator tuh enak, dan nggak melulu juga jadi budak korporat enak gitu loh. Begitu teman-teman. Tapi hari ini aku akan membahas ciri-ciri atau tanda-tanda kalau kamu tuh udah kecanduan kerja. Langsung aja ke ciri-ciri yang pertama, ini sudah nggak mungkin diragukan lagi. Kalian akan mematok diri kalian dengan jabatan kalian. Jadi semakin tinggi jabatan kalian, semakin excellent output kerja kalian, harga diri kalian tuh makin naik. Harga diri kalian ditentukan oleh jabatan apa yang kalian punya, mobil kantor apa yang kalian dapat, seberapa terkenal kalian. Kalau mungkin kalian jadi influencer, jadi BA, jadi patokan kalian sukses adalah aku jadi BA banyak brand. Atau kalau di kantor, aku sukses adalah ketika aku weekend masih ke kantor dengan baju bebas dan ditelepon-telepon bosku, aku dibutuhkan. Itu adalah syarat aku bisa dibilang sukses. Kalau aku nganggur, berarti aku nggak sukses. Kalau aku nggak ditelepon bosku ketika bosku butuh apapun, berarti aku nggak sukses. Paham? Apakah ada yang seperti itu? Berikutnya, kamu menggunakan alasan kerja sebagai pengalihan isu atas masalah pribadimu. Contoh, ini aku pernah merasakannya. Aku lagi patah hati. Aku nggak terima waktu itu diputusin dengan alasannya apa, aku lupa. Aku akhirnya kerja Senin sampai Senin lagi, 1 hari 3 job, 4 job, tak sikat semua. Muka aku ada di mana-mana, ada di TV, ada di baliho, ada di expo. Jadi aku mengalihkan masalah pribadiku ke kerja. Atau aku lagi males di rumah, aku males delok raine bojoku mendino diteko dengan bekerja. Pak Marcel hari ini bisa lembur? Oh, bisa. Bojoku nang omah raine elek, mending aku nang kantor. Pak Marcel ini ada kerjaan, tapi kalau Pak Marcel nggak bisa, nggak apa-apa Pak. Ini saya paham, soalnya kan ini hari Minggu, mungkin mau ngabisin waktu sama keluarga. Rak, bojoku cek ngamuk-ngamuk, aku kerja. Dan itu makin lama akan berlarut-larut, makin parah. Selanjutnya, kamu akan menggunakan titelmu dalam bekerja, jabatanmu, uangmu untuk sebagai pengalihan isu atas kekosongan di dalam dirimu. Hatimu tuh lagi kosong. Kamu lagi nggak tahu aku tuh mau ke arah mana, aku mau ngapain, aku mau jadi apa, tujuanku tuh apa sebenarnya, tapi kamu isi dengan apa? Aku pokoknya cari uang yang banyak, uangku harus banyak, aku harus nabung terus, aku bisa beli ini, beli itu, bisa kemana-mana. Sebenarnya ketika kamu merealisasikan aku bisa pergi kemana-mana, aku bisa beli apa segala macam, beli mobil, beli tas mahal, jalan-jalan ke mall, nongkrong di kafe-kafe sama temanku, hahaha. Padahal hatimu kosong sebenarnya. Kamu nggak akan penuh, kamu nggak akan cukup hanya dengan punya uang banyak. Karena hatimu kosong. Sebenarnya kamu lagi sedih, sebenarnya kamu lagi gak terima, kamu lagi marah, tapi kamu alihkan itu ke kerja terus biar dapat uang yang banyak. Selanjutnya, kamu akan menarget dirimu untuk selalu bekerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kalau perlu. Hari libur pun, tanggal merah pun aku kerja. Lebaran aku kerja, Natal aku kerja, Nyepi aku kerja, Gongsi Facai aku kerja. Apalagi yang belum kesebut, aku diserang ormas ki. Natal aku kerja, Waisak aku kerja. Pokoknya semua tanggal merah di kalender aku kerja. Aku harus menumpuk pundi-pundi uang biar masa depanku nggak kalang kabut, biar aku di kemudian hari nggak sengsara urip. Pokoknya kerja, semua masalah dalam hidupku diselesaikan dengan bekerja. Kamu tidak memperdulikan kesehatan mentalmu, tidak memperdulikan kebutuhanmu yang sesungguhnya. Jadi kamu fokusnya cuma bekerja. Sebenarnya
tubuh kita tuh punya alarm untuk ngingetin kita kalau badan capek nih, tangan capek nih, kaki capek nih, kamu capek loh, kamu tuh butuh istirahat, kamu butuh healing dulu sebentar, kamu butuh boboan dulu, males-malesan di kasur. Tapi kamu nggak memperdulikan itu, kamu cuma memperdulikan kerja. Makanya ada tagline anak muda zaman sekarang yang tipes we rak tak rasa gue nyukupi kowe. Kata-kata gue nyukupi kowe itu adalah pengalihan isu dia kecanduan kerja. Tanda-tandanya adalah tipes we tak rasa aku tetap kerja. Selanjutnya, orang yang kecanduan kerja akan sangat takut kalau dia tidak sesuai standar bekerja. Kayak dia takut kalau kerjaannya itu nggak beres. Dia harus memastikan semua pekerjaannya beres, semua kliennya puas. Dia selalu dinilai excellent di bidangnya, perfeksionis dalam pekerjaannya. Apapun caranya, itu akan membuat mungkin kalau dia punya timnya kewalahan juga, timnya sebel sama dia karena terlalu perfeksionis. Ngono wae rak popo dadak ngene. Anak buahnya jengkel dan segala macamnya itu karena apa? Dia kecanduan kerja dan dia mau dibilang expert di dalam bekerja. Selanjutnya, dia nggak happy kalau ada hari libur. Dia nggak dapat kesenangan atau dia nggak bisa fokus ke hal lain selain kerja. Kayak dia diajak nongkrong doang, ngopi pagi, menikmati rusa-rusa, tumbuhan hijau masih berembun sambil rokok. Menurut dia itu buang-buang waktu. Karena bangun tidur, mandi, siap-siap kerja. Itu tagline-nya. Orang yang kecanduan kerja. Menurut orang yang kecanduan kerja, makan mie instan sama makan doang nggak sambil kerja itu buang-buang waktu. Menurut orang kecanduan kerja, kalau aku pergi ke mall terlalu lama milih barang itu buang-buang waktu. Menurut orang kecanduan kerja, kalau aku cuma nyetir sambil dengerin lagu itu buang-buang waktu. Aku nyetir sambil meeting, aku nyetir sambil baca email atau apapun itu. Pokoknya dia hanya bisa menikmati kalau dia bekerja. Dia bisa happy kalau dia bekerja. Kasian ya. Ini yang terakhir, ketika ada hari libur, tanggal merah, hari raya, memperingati hari apapun, dan dia tidak produktif, dia bete, dia sebel, dan dia merasa bersalah. Kenapa kok hari ini tuh aku nggak produktif? Kenapa kok hari ini tuh aku nggak ngapa-ngapain? Aku bangun, udah pagi, aku udah beberes rumah, kok aku nggak kerja? Dan nggak ada kerjaan yang datang ke aku. Dia panik. Kok bisa mbak ada orang yang kecanduan kerja sampai kayak gitu? Kalau menurutku pribadi, ini opini ku pribadi, jadi teman-teman boleh tulis di kolom komentar menurut kalian kenapa sih kok bisa ada ya orang yang kecanduan kerja kayak gini. Karena mungkin dia pernah melalui sebuah tragedi dalam hidupnya yang menyebabkan trauma, atau kejadian itu yang paling dia ingat, akhirnya dia mengalihkan itu dengan bekerja. Dan menurut orang ini, bekerja itu tidak ada yang negatif. Karena apa? Kerja cari uang, dia bisa membiayai adik-adiknya, keluarganya, mamahnya, papahnya, dirinya sendiri, dan segala macamnya. Akhirnya udah keterusan, kebablasan, akhirnya poin-poin yang tadi tak sebutin itu ada pada dirinya semua. Takut kalau hari libur. Dia tuh siap 24 jam ketika atasannya atau ketika klien telepon. Dia harus expert di bidangnya. Akhirnya apa? Dia punya banyak uang, rumah di mana-mana, apartemen di mana-mana, tapi dia nggak bahagia. Ini tips buat kalian. Sebelum kalian kecanduan kerja yang parah gitu ya. Kalau kalian mau nangkep ayam, jangan dikejar. Kalau kalian mau nangkep ayam, jangan gerusa-gerusu, mbok oyak, melayu. Nggak akan datang ayamnya, yang ada mereka kabur jauhin kamu. Tapi kalau kamu kasih makan ayamnya, kasih beras, kasih jagung, mereka akan deketin kamu. Jadi kerja pintar, paham? Pas muda boleh kamu kerja keras, tapi udah umur segini kerja pintar. Gitu teman-teman, karena kalian perlu tahu, apalagi budak korporat, inget ini. Ketika kalian terlalu ngoyo bekerja sampai hari libur aja kalian takut nggak produktif, terus kalian sakit, kalian hilang, meninggal, mati gitu kan. Kantor tempat kalian bekerja hanya akan ngirimin karangan bunga, santunan uang, dan bela sungkawa bertuliskan selamat jalan karyawan terbaikku, selamat jalan bapak direktur, selamat jalan ibu komisaris, dan sebagainya. Setelah itu apa? Betul, cari yang baru. See you in the next video. Bye.